Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV, kembali lagi dalam acara Ngopirong, Ngobrol Pintar bersama saya Nana Miftah. Jadi hari ini kita akan mengajak seluruh pemirsa Takalar TV untuk berbincang-bincang dengan Lapas Takalar ya Pak? Iya, Lapas Takalar. Iya, Lapas Takalar. Kalau kita sudah lihat ya dari seragamnya kita sudah bisa menebak bahwa bapak-bapak ini dari Lapas Takalar. Nah, pemirsa Takalar TV, perlu kami informasikan juga bahwa kegiatan kita pada hari ini itu telah mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker dan juga pasti kita sudah divaksin semua ya Pak? Sudah. Iya. Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang tapi mungkin agak lebih santai ya Pak. Jadi kita mau tahu bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas Takalar, apa-apa saja yang menjadi ranah kerjanya, yang mungkin pemirsa Takalar TV mau tahu apa sih di balik Lapas Takalar itu seperti apa. Nah, mungkin saya mulai dari Bapak Dotrandes Rasbil MH selaku selaku Kepala Lapas ya Pak? Iya. Nah, Pak, saya mau tanya, selama Bapak menjadi lapas itu sudah berapa lama Pak di Kalapas di Takalar? Ya, baik. Mungkin barangkali langsung saja Bu ya. Jadi saya di Lapas Takalar ini kurang lebih 3 bulan. Tepatnya tanggal 1 Januari efektifnya sampai hari ini. Jadi sudah 2 bulan 9 hari. 2 bulan 9 hari. Sudah 2 bulan 8 hari. Pertanggal 8 hari ini. Nah, bagaimana kalau Bapak mungkin bisa ceritakan jenjang karirnya sampai pada akhirnya menjadi Kalapas itu seperti apa? Iya, baik. Jadi saya sejak tahun 1985 sudah menjadi pegawai dan waktu itu saya di Lapas Makassar. Kemudian tahun 90 saya pindah ke Rutan Makassar. Dari tahun 90 sampai dengan tahun 2005 saya pindah lagi ke Lapas Makassar. Kemudian lanjut saya di Lapas Makassar 5 tahun, kemudian dipindah lagi ke Lapas Maros. Di Lapas Maros kurang lebih 7 tahun, dipindah lagi saya ke Lapas Narkotika. Di Lapas Narkotika kurang lebih 3 tahun, dipindahkan lagi ke Rutan Becene sebagai Kepala Rutan Becene. Kurang lebih 1 tahun 6 bulan, saya dipindahkan ke Lapas Takalar ini. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah 2 bulan 8 hari menjabat sebagai Kalapas. Sebagai Kalapas Takalar. Kalau kita melihat jenjang karirnya Bapak ini tidak jauh-jauh dari Sulawesi ya Pak? Iya. Ya, Bapak sendiri orang Sulawesi atau? Saya orang Bugis. Oh, oke. Bugis Sinje. Oh iya Pak. Iya. Nah Pak, kalau boleh tahu, bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas Takalar sendiri? Mungkin ada program-program kerjanya atau ranah kerjanya di Lapas Takalar? Ya, jadi untuk program kerja ke depan kita maksimalkan kegiatan kemandirian. Nah, kegiatan kemandirian ini kegiatan kerjanya kita harus optimalkan. Kenapa? Karena warga binaan yang ada di sini itu nantinya pada saat mereka bebas ada bekal mereka setelah dia di luar lapas. Kemudian yang kedua ini pembinaan kerohaniawan. Pembinaan rohani ini yang mungkin barangkali kita dorong agar supaya mereka mungkin barangkali tidak melakukan lagi pelanggaran hukum. Ya, mungkin barangkali seperti itu. Kalau di lapas sendiri itu ada berapa bidang, Pak? Jadi di Lapas Takalar ini ada 4 bidang. Yang pertama, Kepala Kesatuan Pengamanan. Kemudian yang kedua, Kepala Administrasi, Keamanan dan Ketertiban. Mungkin sudah hadir semua di sini ya, Pak? Ini Kepala Kesatuan Pengamanan saya. Kemudian ini Kepala Seksi Pelayanan Tahanan. Kemudian ini Kepala Seksi Administrasi, Keamanan dan Ketertiban. Dan yang ini Kepala Sub Kepegawaian. Iya. Nah, mungkin saya mau bertanya sama Pak Endi Fahrul ini selaku Kepala Bidang Pengamanan ya Pak? Kepala Kesatuan. Nah Pak, secara teknis apa saja yang dilakukan sebagai Kepala Pengamanan untuk mungkin di bidang keamanan yang ada di Lapas Takalar sendiri? Apalagi kan kalau kita misalnya sering melihat berita-berita, ada misalnya bersinggungan terkait dengan lapas, itu seperti apa sebenarnya pengamanannya? Mungkin karena saya juga baru
kurang lebih 5 hari tugas di Oh. Lapas Takalar. Mungkin untuk kami di pengamanan itu lebih fokus ke 3 instruksi dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait 3 kunci pemasyarakatan maju. Yang pertama itu terkait deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas seperti mungkin pelarian, kelahian. Yang kemudian yang kedua itu terkait peredaran narkoba. Mungkin kita juga mencegah itu. Yang ketiga itu bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, baik BNN maupun kejaksaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di dalam lapas. Mungkin seperti itu. Berarti pemirsa Takalar TV, kalau pemirsa Takalar TV pernah ke lapas ya, jadi memang betul-betul pengamanan di lapas ini sangat ketat. Mulai dari pertama kita ada deteksi dini ya Pak, mungkin ada pemeriksaan sebelum akhirnya kita masuk, dan pasti tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke lapas ya Pak. Ya. Nah selanjutnya ada Pak Ali Swandi, ini selaku kepala Kasih Binadi. ya Pak, Kasih Binadi. kasih administrasi keamanan dan ketertiban. Nah, Pak, terkait dengan administrasi keamanan dan ketertiban, bagaimana sebenarnya mekanisme kerja yang ada di bidang Bapak? Mekanismenya seperti apa, Pak? Mungkin ada pekerjaannya, mungkin administrasi secara bagaimana? Sebelum saya menjawab, Bu, maaf saya kepala seksi. Oh, oke. Maaf. Iya. Langsung aja saya jawab. Sebelum saya menjawab, Bu, kami juga pejabat baru di sini, baru sama Pak Faru 5 hari. Sebelum saya jelaskan, nama saya Anwar, bertempat tugas lama saya di Lapas Kelas 1 Makassar. Sekarang saya menjabat sebagai Kasih Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. Mekanisme kerja kami di Kantip ini mempunyai 2 bawahan, di mana saya dibantu oleh 2 kasubsi. Pertama kasubsi keamanan dan pelaporan, dan mempunyai tugas masing-masing. Sedangkan saya kasih Kantip mempunyai tugas berkorelasi dan berkoordinasi dengan Pak KPLP selaku kesatuan pengamanan terkait dengan penggeledahan dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan HP dan narkoba. Sedangkan kami mempunyai kasubsi mempunyai tugas kasubsi keamanan mempunyai tugas kontrol keliling kebersihan blok. Sedangkan kasubsi pelaporan membuat laporan harian, laporan bulanan terkait dengan senjata api, laporan pengamanan. Dan kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum di luar terkait dengan izin senjata dan keamanan dan tata tertib di Lapas Kelas 2 Takalar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf tadi, berarti Pak Ali Swandi ini kepala bidang tata usaha. Kasih Binadi. Kasih Binadik. Iya. Binadik itu bina? Bimbingan. Oh, bimbingan narapidana. Berarti Bapak yang ada di ujung sana adalah Kasubag Tata Usaha. Nah, Pak, saya mau bertanya sama Pak Ali Swandi ini terkait dengan pembimbingan. Ya, kalau mungkin selama ini kita di luar orang sebagai masyarakat awam lah menganggap bahwa mungkin lapas ini sebagai penjara yang betul-betul memang kita dikurung dan segala macam, tapi ternyata di dalam ini ada pembimbingan dan justru lebih penggunaan kata narapidana diubah menjadi kata keluarga binaan ya Pak. Nah, kalau boleh Bapak jelaskan mungkin seperti apa sih? Selama ini kita bimbing ada namanya kerohanian. Jadi setiap hari Senin itu sampai sore dia ada pengajian. Kedua, kalau pagi ada olahraga senam. Dan kalau masalah kemandirian, kita bekerja sama dengan BLK untuk mengajar anak-anak di sini untuk bekerja. Dan anunya itu dia kerja dia pelatihannya itu ada tukang las, ada mebel, ada otomotif, ada tukang cukur. Tapi alhamdulillah sekarang ini yang berjalan pengelasan dengan tukang cukur sama tukang kayu. Jadi sampai sekarang ini dia sudah bisa bikin gazebo. Oh iya.
Berarti betul-betul pembinaan yang ada di Lapas Takalar ini untuk meningkatkan selain kemampuan soft skill, tapi hard skillnya juga dibangun ya di sini. Iya. Nah, saya mau bertanya lagi kembali ke Bapak Kalapas. Mungkin ada spesifik lebih ke program-program khusus yang ada dari Lapas Takalar yang mungkin bisa jadi membedakan antara Lapas Takalar dengan lapas-lapas yang ada di kabupaten lain, misalnya Pak? Ya, ini mungkin barangkali jadi Lapas Takalar ini terkait dengan pembinaan yang ini kita dorong. Kenapa? Karena kita pun juga dituntut untuk memberikan masukan terhadap penerimaan negara bukan pajak, yang dimana pembuatan gazebo ini yang kita optimalkan ke depan. Ini untuk mencapai target penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, PBP kita. Kemudian ke depannya kita mendorong kepada warga binaan agar senantiasa mengikuti kegiatan pembinaan rohani agar mereka nantinya bisa diterima di masyarakat luas dan tidak mengulangi lagi perbuatannya mereka. Berarti dua pembinaan ini antara kemandirian dan juga rohani ya yang ditekankan di Lapas Takalar ini. Nah, saya mungkin kembali ke Bapak yang Bapak siapa? Maaf, Bapak Alauddin selaku Kepala Bidang Tata Usaha. Ya. Nah, Pak, kalau boleh tahu apa saja sih yang ada di bidang tata usaha itu sendiri? Sebelumnya perkenalkan nama saya Awwaluddin Esa. Saya kebetulan dalam jabatan ini saya Kepala Urusan Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Takalar. Kebetulan atasan saya kasih tim untuk penghalangan dengan kepegawaian. Jadi dalam hal ini saya yang mewakili dia. Ya, perlu kami jelaskan di mana tugas dan fungsi kasih itu yang membidani khusus kepegawaian. Ya. Dalam menjalankan tugasnya, TU itu dibantu oleh 2 orang pejabat, satu kepegawaian dan keuangan, yang kedua Kepala Urusan Umum Lapas Takalar. Ya. Kami dapat jelaskan juga sekarang jumlah pegawai untuk di Lapas Takalar 91 orang. 91 orang. Ya. Pak, kalau boleh tahu di Lapas Takalar sendiri tuh sudah ada berapa banyak warga binaannya? Ya, baik. Sebelumnya mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan bidang tugas ketatausahaan. Jadi tata usaha ini melakukan kegiatan pembinaan terhadap pegawai kita, kemudian terkait dengan kedisiplinan pegawai, kehadiran, kemudian pembayaran tunjangan segala macam. Itu mungkin mereka berkaitan dengan ketatausahaan. Kemudian tadi saya bertanya berapa jumlah ya, warga jumlah itu saat ini. Untuk saat ini Kondisi saat ini warga binaan di Lapas Takalar berjumlah 602 orang. 602 orang. 602 orang. Dengan pegawai lapas Dengan 91. pegawai, perbandingan pegawai kita 91 orang. Iya. Kemudian ada warga binaan kita perempuan juga ada sekitar 11 orang. Nah Pak, selain mungkin ada perempuan, apakah di sini juga menerima untuk anak misalnya? Anak nanti kalau ada anak nanti kita pindahkan ke lapas anak yang ada di Maros. Ya. Ini lapas dewasa. Untuk ya. Khusus untuk lapas dewasa dan ya. juga perempuan. Perempuan nanti ya, setelah mereka ingkrah yang di atas 2 tahun, kita pindahkan ke lapas wanita di Bolang di sana. Berarti memang di Lapas Takalar ini khusus untuk warga binaan dengan usia dewasa ya Pak. Nah, pemirsa Takalar TV, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan bapak-bapak yang ada di Lapas Takalar ini, dan juga bersama dengan Bapak Kalapas
tentunya sekarang kita sudah tahu bagaimana sih ranah kerja ataupun tugas pokok dari setiap bidang yang ada di Lapas Takalar, yang mungkin selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana sih Lapas Takalar itu bekerja dan juga apa-apa yang menjadi ruang lingkup yang ada di Lapas Takalar ini. Nah, terakhir mungkin saya mau bertanya terkait dengan harapan-harapan dari bapak-bapak sekalian, terkhusus dari untuk harapannya kepada bidang itu sendiri, kepada Lapas Takalar dan juga untuk seluruh masyarakat Takalar. Terkait bidang tugas saya, mungkin harapan saya lebih meminta bantuan masyarakat khususnya di bidang pengamanan, bantu kami dalam membantu dalam pemberitaan terkait warga binaan di dalam, karena mereka kan di sini dibina. Jadi stigma masyarakat di luar itu selalu beranggapan bahwa semua warga binaan yang bebas dari lapas itu penjahat. Tapi ada pernah kata-kata yang saya dengar atau saya dapat bahwa tidak semua orang yang di dalam penjara itu adalah penjahat. Dan begitupun sebaliknya, tidak selamanya orang yang di luar itu adalah orang baik. Mungkin itu saja. Kalau Pak Santi? Harapan saya di bidang saya, semoga warga binaan yang bebas diterima oleh masyarakat yang baik di luar. Kalau kami selaku Kasih Kantip, harapan kami khususnya kepada media itu memberikan berita-berita yang baik terhadap Lapas kelas 2B Takalar. Apalagi ini banyak berita bahwa di Lapas kelas 2B Takalar ada pembiaran HP, padahal kami selaku Kasih Kantip selalu melakukan penggeledahan secara rutin maupun insidental. Di harapan kami pada media atau wartawan, ya berilah masukan-masukan yang bersifatnya positif untuk Lapas kelas 2B Takalar ini, sehingga ini Lapas Takalar ini lebih baik daripada yang dulu. Betul sekali. Sekian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap khusus di bidang TU yang menyangkut masalah kebudayaan, kami sangat berharap semua petugas Lapas kelas 2B Takalar dalam menjalankan tugasnya penuh dengan kedisiplinan, tertib, itu saja. Iya. Nah, kita mau mendengarkan harapan dari Kepala Lapas Takalar ya, terkait dengan mungkin bagaimana harapannya untuk kemajuan dari Lapas Takalar sendiri dan juga harapan-harapannya untuk Kabupaten Takalar itu sendiri, Pak. Mungkin bisa di sebelah sana Pak kameranya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi harapan saya sebagai Kalapas Takalar, yang pertama agar senantiasa Lapas Takalar ini dalam keadaan aman dan kondusif. Kemudian harapan selanjutnya mungkin barangkali dukungan pihak aparat penegak hukum lain mungkin barangkali bisa membantu kita dalam hal ini, polisian maupun Kodim, agar senantiasa bisa membackup keamanan kita di dalam lapas. Kemudian harapan selanjutnya agar seluruh warga binaan ini bisa mengikuti kegiatan pembinaan yang kita programkan ke depan. Kemudian selanjutnya harapan saya semoga warga binaan ini bisa bebas lebih cepat lagi. Iya. Mungkin barangkali itu. Iya, Pak. Nah, pemirsa Takalar TV, sangat informatif dan juga edukasi perbincangan kita hari ini yang tentunya dapat menambah informasi bagi kita semua, terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Takalar. Nah, semoga harapan-harapan dari bapak-bapak sekalian ini dapat terrealisasikan, dan tentunya dari pihak Lapas Takalar juga membutuhkan kolaborasi bukan hanya dari lingkup Lapas Takalar tetapi juga dari berbagai pihak, misalnya dari kepolisian, dari Kodim, dan juga yang terpenting adalah dari masyarakat. Kalau Bapak Andi Fahrul tadi mengatakan bahwa kita butuh stigma yang baru dari masyarakat bahwa masyarakat warga binaan ini perlu adanya penerimaan ketika mereka lepas dari Lapas Takalar ya Pak. Nah, saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan juga kesediaan Bapak untuk bisa bersama kita dengan Takalar TV.
Saya Nona Mifta pamit undur diri. Untuk pemirsa Takalar TV yang mau mengetahui lebih dalam ataupun lebih detail terkait dengan mungkin program-program dari segala bidang, bisa untuk melihat konten program Bajina Takalar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.